dikarenakan dari sakit stroke-nya dari anak yang pertama meninggal. Tapi kalau boleh tahu Pak, kan biasanya Pak, kalau misalkan yang dagang peye kan ibu-ibu biasanya. Ibu kemana Pak? Selama ini kan kena sakit. Ibu kena sakit. Ya, Sakit apa Pak? sakit stroke. Stroke. Dikarenakan dari sakit stroke-nya dari anak yang pertama meninggal. Anak pertama yang meninggal. Saya nggak ngerti. Maksudnya Pak, kenapa meninggal? Anak pertama meninggal itu kan dambaan dari orang tua. Dia sekolahnya udah lulus. Sekolah lulus. Ya, udah lulus dari sarjana S1. Ah, Kemudian tidak lama dia tiba-tiba mau cari kerja, pulang dari kerja muntah darah dadakan. Terus dadakan. Tapi Ya. sebelumnya tahu Bapak anak itu ada penyakit apa? enggak, dia nggak pernah mengeluh, orangnya pendiam. Pendiam Ya, gitu. Mungkin pendiam. dia tidak mau merepoti orang tua kali. Jadi dokter menyarankan, loh ini kan sakit udah lama gitu, karena tidur di bawah di ubin. Oh, gara-gara tidur di ubin. Iya. Paru-paru basah ya Pak? Bukan? Iya, paru-paru basah. Oh. Paru-paru basah. Anak-anaknya nggak pernah ngeluh, jadi ya tetap aja sekolah aja gitu. Nggak. Jadi pemirsa catatan Olga, ibu itu sakit stroke. Anaknya bapak ini ya kan jadi dambaan bapak sama ibu. Harapan buat bapak sama ibu. Tapi ternyata harapan itu pudar. Dalam arti anak bapak sama ibu itu meninggal dunia karena paru-paru basah. Ya dia muntah darah ya Pak Iya. ya. Jadi ibu shock, stres, dan ibu akhirnya stroke. Inilah saat terakhirku melihat kamu, jatuh air mataku menangis pilu. Apa waktu itu perasaan bapak? Ya saya hanya bingung saja, bingung tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kejadiannya ya begini, ya sudah bapak terima. Nah, hanya ibu spontan sakit begitu. Udah berapa lama ibu sakit? Sebenarnya begini ceritanya agak panjang. Setelah sudah itu, setelah menginjak tahun 2006, suruh mencari kerja, cari ngelamar sana ngelamar sini, sehingga dapat diterima laporan ke rumah, Pak saya udah diterima mau kerja. Ya itu habis ngomong begitu sore mungkin mau menjelang azan asar muntah darah. Tidak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit, 24 jam tidak diterima, kasih surat pengantar ke rumah sakit Tarakan. Sehingga dari hari itu sampai 5 hari 5 malam nggak sadar sehingga meninggal begitu. Nah, Kubur di mana Pak? Bapak minta kubur di sini saja. Ibu bilang ibu dikubur di Cikampek, Purwakarta. Kenapa mau kubur di sana? Karena ibu orang sana. Oh. Orang asli sana, memang merantau di Jakarta memang sudah lama begitu ceritanya. Kata nenek sihir, bagiku kau Britney Spears. Oh oh, I love you baby. Biar kata Dek, stop. Pak, bapak jualan pek harga 2.500. Iya. Bapak tunggu di sini, saya yang jualan. I love you baby. Siap. Apa kabar Pak? Oh iya pasti dong Pak. Tenang dong, harus Pak. Iya. Oh boleh foto sebentar. Sebentar, saya kenalan dulu. Pak, sebentar Pak. Iya, sini aja Pak. Pak, saya kan ketemu bapak-bapak tadi jualan tuh. Jualan peyek. Ya, Bapak udah makan siang belum? Belum. Ya, harus sholat Jumat Pak. Ya. Sekarang Bapak harus beli nih Pak. Buat makan Pak, ya Allah. Beli. Gope itu. 2.500 gope. Nih Pak. Iya udah deh. Udah deh ambil aja deh. Nah.
Nah, ya, Bapak. Sebagi-bagi biar Bapak kerjanya semangat. Amin ya Allah. Pak, udah cukup. Ya, Pak. Iya, siap, Pak. Oh, Alhamdulillah. Pak, saya bagi rezeki. Iya bang, Iwat. Iya, Pak. Iya. Iya. Bapak kayak teletabis. Pak duluan ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Udah deh, nggak apa-apa. Hari ini gue yang bayar. Yang penting orang-orang di sekeliling keluarga bisa makan ini kayak gratis. Yang penting peyek Bapak habis. Ya. Pak, tadi saya habis jualin peyek Bapak. Iya. Cuma kagak ada yang bayar, Pak. Sapam kan gaji sebulan sekali, Pak. Iya. Ya kan? Ikhlas. jadi biar saya nanti yang bayarin peyek Bapak, ya Pak. Baik. Berapa penghasilan kalau boleh tahu maaf, Pak? Tinggal keadaan modal. Kalau modalnya 100.000, Pak Sadian jadikan ini bahan peyek, bisa keuntungannya bisa 25. Dari pagi Ya dari pagi pulang sore ke kantor. 25.000. Untungnya. Untungnya. Itu kalau laku ya, Pak. Iya, terus kadang-kadang juga besok barangkali ada rezeki lebih dari 25 sampai dapat 50 untungnya. Jadi untungnya untuk Buat makan ibu obat. sama nyalengin kan, nyalengin sedikit-sedikit untuk beli obat ibu. Nah kemudian kita yang modalnya 100 saya belanjain lagi gitu. Selalu di saat hilang jalanmu dan saat Apa Pak yang membuat Yang membuat sedih Bapak begini, namanya baru mengalami kena musibah, kok ibu yang sakit begitu, tidak bisa sampai nggak bisa berbuat apa-apa ibu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang ya saya yang bekerja sendiri, nyuci dan lain-lainnya, dan nganter ke ibu sampai ke kamar mandi, jalannya juga susah. Karena kita nggak pernah tahu ya Pak ya, Allah ngasih ujian itu kapan. Iya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ujian ini membuat Bapak menjadi kuat. Iya baik. Jadi Bapak lebih banyak berdoa sama Allah, Iya. meminta, ya kan Pak? Iya, saya berdoa terus supaya bisa sembuh lah sampai setia kala gitu. Amin ya Allah. Tapi terakhir saya nanti akan tanya sama Ibu deh. Iya baik. Iya Pak.